Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, kita semua oleh Allah masih diberi kesempatan hidup sampai subuh ini. Adapun siang hari dan hari berikutnya masih dalam rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi hidayah dan taufik oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang mudah-mudahan ibadah sholat subuh yang kita laksanakan barusan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diakui sebagai hamba Allah yang mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan taklim dari kitab Bulughul Maram masih dalam sifat sholat. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an ibni Buhainah, dan diterima dari Ibnu Buhainah. Ibnu Buhainah itu adalah Abdullah bin Malik bin Buhainah, yaitu Abdullah anak laki-laki Malik, anak laki-laki Buhainah. Bidomil bayal al-muhadah wa fathul ha'i al-muhmalah wa sukunul musnata atahtiyati wabadahan. Wa an ibni Buhainah, dan dari Ibnu Buhainah, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sholat, apabila Nabi melaksanakan sholat, wasajada, dan beliau melaksanakan sujud, parroja, maka merenggangkan Nabi baina yadaihi, antara dua tangan Nabi. Direnggangkan, itu dirapatkan, hatta yabdua, sehingga kelihatan bayadu ibtaihi, putih kedua ketiak Nabi. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kesimpulannya, hadis ini menunjukkan cara melakukan sujud. Cara melakukan sujud yaitu merenggangkan kedua tangan. Jadi manakala kita sujud, kedua tangan itu harus direnggangkan sampai ketiak Nabi kelihatan. Mungkin pendek pintunya ya, lengan tangan gitu. Jadi renggang sujud juga. Nah, ya kamarinya anggota sujudnya ya 7 banyak. Dahi, hidung, dua telapak tangan, lutut, dan ujung telapak kaki. Nah, sikutnya direnggangkan itu. Direnggang itu. Jika ketiaknya kelihatan. Kecuali bagi perempuan ya. Dan sebagian pendapat ulama dirapatkan itu, kalau laki-laki direnggangkan. Tapi kalau sholat berjamaah mah karena barisan itu agak rapatnya, tekin renggangkeun kita cuma badu ka batur itu. Nah, disesuaikan itu. Itu disesuaikan, direnggangkan sehingga dua ketiaknya kelihatan. Itulah cara melaksanakan sujud. Ternyata apa, kalau kita telaah dari mulai hadis-hadis ke-1 dalam bab sifat sholat, praktik sholat itu tidak satu hadis ternyatanya. Jadi jam'ud dalilin, mengumpulkan berbagai dalil. Ini juga dalil bahwa Nabi. Nah, ada besar kemungkinan pakai pendek gitu. Iya gitu. Jadi kelihatan itu ketiaknya, putih ketiakan. Tangan pendek. Karena kapamunya gitu, enak. Ya apa-apanya. Tapi ternyata ada dalil ini, jadi boleh lah. Iya, pakai, karena kan orang laki-laki itu antara pusat dan lutut itu. Nah, gitu. Menjadi masalah. Ya apa-apa itu ya. Tapi ada yang mengatakan ada kurang sopan. Nah, gitu. Nabi pernah lakukan. Jadi tangan pendek juga tidak apa-apa ya. Karena orang laki-laki itu batasnya antara pusat dan lutut itu. Baru tahu. Nah itu. Jadi putih ketiak Nabi itu kelihatan. Jadi renggangkan dua tangannya sampai nampak kelihatan putih ketiak dua ketiak Rasulnya, kelek ketiaknya. Ya gitu. Tapi ada ulama ada ketiakna
ada barala gitu nya. Rasulullah putih besar kemungkinan daya-ian itunya bulu ketiakan gitu Itu nya. barala lah gitu. Barala gitu. Iwan mah barala kan. Nah, gitu ya. Nah, tangan Iya, panjang. tangan panjang. Alhamdulillah itu komo dalam cuaca gerah mah panas nih Pak ya. Aduh, simpen tangan panjang nyasa kokopot itu ayo nanti dikit itu. Nah, itu. Nabi pernah melakukan. Jadi tidak ada apa juga salat pakai tangan pendek yang penting orang tertutup. Para laki-laki itu antara pusat dan lutut ya. Jadi di atas pusat tutup, ke bawahnya juga dipupuk tutup, lututnya ke bawahnya juga agak ditutup. Kan dikhawatirkan pemipas bujal mah ke pas ruku atau sujud teh katingali di bawah bujal berarti orat katingali gitu batas. Soalnya kan mau dia pakai celana geuningnya merecet. Jadi katingali nu ngangkrongna teh gitu selempakna katingali berarti orat katingali gitu. Nah, jadi bagusna di bawah lutut katutup gitu. Ngan tetap memakai sarung oge di atas mata kaki itu ngaguru biar teuing gitu. Kayak aya hadis-hadisna nya insyaallah gitu. Nah, jadi hiji hadis satu hadis setiap subuh insyaallah akan kita menemukan ilmu-ilmu yang mungkin belum kita ketemukan itu. Makanya jangan berhenti Pak. Sejenak lah paling oge 6 menit 7 menit itunya besar pahalana insyaallah gitu. Dengan gugudana agung banyak. Beda salat yang keluar gitu ya. Padahal meluangkan waktu cuma 6 menit 7 menit lah gitu. Alhamdulillah satu hadis telah tersampaikan yang benarnya mutlak dari Allah, yang salahnya kesalahan saya sendiri, yang benarnya semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, yang salahnya semoga Allah memaafkan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.